kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Sejumlah indikasi kecurangan ditemukan selama masa rekapitulasi suara Pilpres. Kecurangan mulai dari penggelembungan suara di sejumlah TPS di luar dan juga di dalam negeri, serta proses pengiriman surat suara melalui pos kepada para pemilih. Kecurangan meliputi penulisan hasil rekapitulasi suara dalam formulir C1 dengan cara jumlah suara yang dihitung tidak sesuai dengan jumlah suara dalam formulir C1. Selain itu ditemukan penggelembungan suara untuk salah satu kandidat dengan mengganti angka hasil rekapitulasi. Potensi kecurangan lainnya adalah potensi rekapitulasi di luar negeri dan proses pengiriman suara melalui pos. Semua kecurangan tersebut sudah dilaporkan relawan kepada tim advokasi Jokowi JK dan berharap dapat ditindaklanjuti. Bahwa kalau di TPS Pak Jokowi menang berapa puluh suara, tetapi ketika pos itu masuk dan suara itu menjadi berubah, dan apakah ini suatu kecurangan yang dilakukan dalam hal menggelembungkan suara melalui pos atau tidak, itu yang harus kita telusuri gitu, sehingga data yang masuk itu tidak dimanipulasi. Relawan Jokowi JK semakin solid, bahkan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan yang menolak berbagai skenario curang penggelembungan suara. Skenario itu antara lain merusak surat suara Jokowi, menggunakan surat suara sisa, memanipulasi C1, baik dengan Photoshop maupun dengan konvensional, hingga menyewa hacker untuk memanipulasi data komputer. Tim Liputan, Metro TV. Sebelum melanjutkan kunjungan ke Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo mengunjungi kantor DPD PD Perjuangan Jawa Tengah di Semarang. Kedatangan Jokowi untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres. Kedatangan Jokowi ke Semarang pada Minggu malam telah dinantikan ratusan kader dan relawan pemenangan pasangan Jokowi JK. Di hadapan para relawan dan tim pemenangan Jawa Tengah, Jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah mereka lakukan selama kampanye Pilpres. Jokowi juga meminta para relawan dan tim pemenangan untuk mengawasi jalannya rekapitulasi suara. Tidak saja mengantisipasi kecurangan di dalam negeri, Jokowi juga menyatakan akan mengirim tim khusus untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres di Malaysia. Dikawal, harus tetap diawasi, harus tetap dipelototi, dicek satu persatu, lembar per lembar C1 semuanya ikut ngecek, yang di laman KPU cek, yang di nantinya di kelurahan, di kecamatan semuanya cek. Menurut saya tidak akan berubah banyak angkanya. Kemenangan Joko Widodo dalam hasil hitung sementara tidak bisa lepas dari peran para relawan. Relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia adalah kunci meningkatnya elektabilitas Jokowi yang sempat surut di pekan terakhir masa kampanye. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan Jokowi sebagai pemenang kontestasi politik di Bursa Pilpres 2014, membawa kabar gembira bagi relawan Jokowi. Betapa tidak, calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan ini punya ratusan ribu hingga jutaan relawan yang tersebar di Nusantara. Salah satunya terlihat ketika lautan relawan berkumpul, bersatu di konser Salam Dua Jari yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamat politik menangkap fenomena relawan Jokowi adalah hal baru dalam pemilihan presiden di Indonesia. Awal Juli mulai ada geliat kenaikan atau rebound dari elektabilitas Jokowi. Misalnya kita temukan dari data survei mulai ada selisih secara sedikit lebih signifikan dari 0,6 kemudian menjadi 2,7% sampai tanggal 3 Juli. Kemudian setelah momentum Salam Dua Jari, ya, konser yang digelar secara luar biasa di GBK, kemudian selisihnya mencapai 4%. Nah, artinya ada rebound, dan ini fenomena baru dalam studi perilaku pemilih yang saya lakukan. Sudah ada 2000-an survei pilkada maupun pilpres, di mana ya elektabilitas pejabat publik itu seringkali kalau sudah turun susah untuk bisa rebound. Konser Salam Dua Jari telah menjadi magnet bagi masyarakat untuk memantik kesuksesan Jokowi beserta pasangannya, Yusuf Kala, untuk naik di kursi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tim Liputan, Metro TV.
Desakan agar musyawarah nasional Munas Partai Golkar dipercepat pada 4 hingga 8 Oktober mendatang semakin menguat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai, yaitu Nurdiman Munir, mengatakan Munas Golkar harus mengganti seluruh elit partai karena dianggap gagal dalam memenangkan pemilu 2014. Munas Golkar yang dipercepat dari rencana sebelumnya pada tahun 2015 menurut Nurdiman sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Partai Golkar. Disebutkan dalam ADART, penggantian pengurus DPP berlangsung 5 tahunan dan jatuh pada Oktober 2014. Nurdiman menganggap DPP Golkar gagal memenangkan pemilu. Dari hasil pemilu legislatif 9 April yang lalu, Golkar hanya mampu mendudukan 106 kadernya di kursi DPR. Sebagai peraih suara pemilu legislatif terbesar kedua, Golkar tidak berhasil mengusung calon presiden dari kadernya sendiri. Karena kok di segala lini kalah gitu ya. Nah karena itu konsekuensi logisnya ya seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada kader partai untuk menentukan langkah partai ke depan. Karena ini sudah gagal ini. Apa mau dibiarin aja kalau gagal ini? Tentu harus ada harus ada itikat dari kader itu untuk menggantikan mereka-mereka yang telah melakukan kegagalan saya rasa. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, menyatakan Golkar akan tetap mendukung dan membantu pemerintahan siapapun presidennya yang diputuskan KPU nantinya. Hal ini mengisyaratkan adanya kemungkinan perubahan arah koalisi Golkar pasca pengumuman pemenang Pilpres 22 Juli nanti. Berikut pernyataan Agung Laksono. Kemungkinannya itu ada saja, ya, tergantung dari perkembangan, terutama setelah 22 Juli. Karena apa? Partai Golkar sesuai dengan salah satu dari satu sukses dari 4 program adalah bagaimana turut membangun negeri ini, mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang, tentu bersama-sama dengan pemerintah. Karena itu sekarang kami percaya bahwa koalisi itu ditujukan untuk membantu bersama dengan pemerintah. Tapi siapa pemerintahnya ya tergantung dari tanggal 22 Juli.